saja sehingga tidak terlambat, atau mungkin kalau ada hal yang mau ditanyakan silakan ditanyakan. Nah, saya juga menanggapi di beberapa forum diskusi, kalau Bapak Ibu misalnya ada masalah kemudian mau bertanya atau mau menyampaikan masalah tersebut biar ditanggapi oleh teman-teman semua, silakan masukkan di forum diskusi. Pada forum diskusi itu saya juga bisa memberikan masukan, nanti siapapun bisa memberikan masukan atau memberikan tanggapannya, sehingga forum diskusi itu bisa kita optimalkan sebagai forum untuk melakukan pendalaman materi, baik itu materi yang dibahas di dalam modul maupun materi yang bisa jadi di luar modul. Seperti kemarin ada yang menyampaikan tentang sejarah dari Mistar Sorong sehingga dikatakan sebagai Vernir kaliper, itu juga merupakan informasi yang baru yang bisa kita baca. Kita bisa melihat dari informasi-informasi dari Google atau dari internet, kemudian kita juga bisa membaca dari sumber-sumber yang lain. Ya, Bapak Ibu sekalian, kalau yang di dalam diskusi, barangkali Bapak Ibu sudah bisa membacanya secara langsung, sehingga mungkin tidak terlalu banyak yang bisa kita jelaskan, tapi maksud saya mungkin kalau ada hal-hal yang masih belum jelas atau hal-hal yang perlu didiskusikan pada kesempatan kali ini, maka saya buka tanya jawab dulu ya. Atau mungkin nanti ada hal-hal yang mau disampaikan oleh Bapak, Ibu-ibu tentang materi-materi yang sudah dipelajari, silahkan disampaikan. Ini saya punya tayangan untuk pengukuran, ya. Mengukur menggunakan alat ukur. Ya, ini akan saya tayangkan ya. Sebentar. Ya, kelihatan kan ya Bapak Ibu, ini mengukur menggunakan alat ukur. Mungkin ada beberapa hal yang sudah dibahas di dalam buku, tapi bisa jadi ada yang beberapa yang tidak dibahas di dalam buku. Saya akan coba menyampaikan mungkin sekitar 5-10 menit dari tayangan yang saya buat tentang mengukur menggunakan alat ukur. Ada pengertian tentang kepresisian dan ketelitian. Kepresisian dan ketelitian itu sekali lagi ini ada hubungannya dengan benda kerja dan ada hubungannya dengan alat ukur. Kalau alat ukur itu disebut dengan tingkat ketelitian. Nah, tingkat ketelitian alat ukur itu nantinya akan bisa berpengaruh terhadap tingkat kepresisian benda kerja yang diukur, atau bisa menginformasikan berapa kepresisian benda kerja yang kita ukur. Kalau benda kerja itu presisi, ya. Kalau alat ukur itu teliti. Tinggi dan rendahnya kepresisian suatu alat ukur dilihat dari tingkat ketelitian alat ukur tersebut. Jadi kalau kita misalnya mengukur benda yang presisi menggunakan alat ukur yang tidak presisi, maka benda yang presisi itu akan bisa kita baca besarnya ukuran sesuai dengan tingkat kepresisian alat ukur. Misalnya benda ini sebenarnya sangat presisi sekali, sampai 1/1000 ya mili atau 1 mikron tingkat kepresisiannya. Misalnya blok ukur
Tetapi ternyata kita menggunakan alat ukur, menggunakan mistar sorong yang tingkat ketelitiannya cuma 0,05. Akibatnya apa? Akibatnya adalah bahwa benda kerja yang kita ukur itu ya maksimal di 0,05 itu. Ya, sehingga tinggi dan rendahnya kepresisian suatu alat ukur dilihat dari tingkat ketelitian alat ukur dalam mampu membaca setiap pengukuran. Jadi kepresisian akan tergantung dari alat ukur yang digunakan. Nah, atau alat ukur yang digunakan itu akan menentukan tingkat kepresisian dari benda kerja. Pada saat kita membubut, kita diminta untuk membubut sampai ketelitiannya 0,02, misalnya 20,22. Maka kita harus menggunakan alat ukur yang mampu untuk membuat benda kerja dengan tingkat kepresisian seperti itu. Sehingga kita pakai alat ukur 0,02. Nah, satuan ukuran di sini ada satuan ukuran itu ada metrik sistem dan imperial. Kemarin sudah ya. Kalau imperial itu adalah nilai ukur dalam satu pengukuran yang menggunakan satuan inci yang bernilai sama dengan 25. Oke. Nah, kemudian yang paling banyak dipakai adalah metrik sistem. Ini adalah macam-macam alat ukur. Nah, ada yang alat ukur tingkat ketelitiannya 1 mm, artinya tingkat ketelitian itu menunjukkan ukuran terkecil yang mampu diukur oleh alat ukur. Kalau misalnya ada mistar plastik itu dalam 1 cm itu dibagi 10 bagian, maka dia tingkat ketelitiannya 1 mm. Tapi kalau ada mistar baja, ternyata antara 0 sampai 1 atau 1 sampai 2 itu dibagi menjadi 20 bagian, maka ketelitiannya 0,5 mm. Ada yang namanya alat ukur bantu. Ya, alat ukur bantu ini sebenarnya adalah dia hanya sekedar membantu mengukur benda kerja. Misalnya ini jangka bengkok. Jangka bengkok itu dipakai untuk mengukur diameter atau jarak-jarak tertentu, lebar-lebar tertentu, kemudian nanti dibandingkan dengan alat ukur yang ada. Kemudian ini jangka kaki berpegas. Jangka kaki ini juga alat-alat ukur bantu. Nah, kalau ada alat ukur presisi sedang, ada alat ukur presisi tinggi. Kalau alat ukur presisi sedang itu adalah alat ukur yang sampai batas 0,02 atau 0,05. Dan ini umumnya biasanya ini secara mekanik, bukan menggunakan jarum. Nah, nanti ini ada kaliber silinder, kemudian ada kaliber T. Untuk kaliber T misalnya, Bapak Ibu belum pernah menggunakan, yang harus perlu diperhatikan adalah pada saat pengukuran itu harus mencari ukuran terbesar. Harus mencari ukuran terkecil. Makanya nanti cara menggunakannya harus digoyang, dimiringkan. Nah, nanti kelihatan kalau miring berarti dia ukurannya besar, maka itu harus tegak lurus. Pada saat tegak lurus, maka nantinya akan mendapatkan ukuran yang terkecil. Ya, ukuran yang terkecil. Tapi ukuran yang terkecil itu dari jangan sampai ini posisinya harus tetap di tengah ya, di tengah diameter itu, di tengah diameter lubang itu. Ya, jadi kalau di lembaga di PMPTK ada, tapi kalau di Bapak Ibu misalnya belum pernah menggunakan, nanti kita bisa gunakan kaliber T itu, karena kaliber T itu pasti akan goyang, ya akan bisa mengecil dan membesar, dan itu sangat tergantung sekali kepada orang yang mengukur. Hasil pengukuran itu sangat tergantung kepada orang yang mengukur, tidak hanya alat ukur. Karena orang yang mengukur bisa jadi cara mengukurnya salah, maka hasilnya akan salah pula. Nah, ini adalah presisi sedang, kemudian cara menentukan ketelitian, tingkat ketelitian, Bapak Ibu sudah tahu, kemarin sudah saya jelaskan. Pembacaan hasil pengukuran juga sudah. Ini jenis-jenisnya, kalau high gauge untuk yang ketinggian, kalau yang depth
Untuk yang kedalaman, misalnya untuk mengukur kedalaman lubang dan seterusnya, itu menggunakan yang mistar sorong kedalaman. Nah, kalau yang presisi tinggi itu dibatasi kalau alat ukur itu mampu mengukur sampai 0,01. Nah, jadi kalau 0,01 itu sudah di presisi tinggi. Umumnya kalau presisi tinggi itu ada di dial indikator atau menggunakan digital atau dia menggunakan jarum. Itu lebih presisi. Ya, jadi ada 0,01. Kalau misalnya dia masih di 0,02 presisi sedang. Tapi kalau sudah 0,01 presisi tinggi. Nah, mikrometer itu termasuk presisi tinggi karena dia memiliki tingkat ketelitian sampai 0,01. Ya, tidak ada mikrometer yang 0,02, nggak ada. Paling rendah tingkat ketelitian mikrometer adalah 0,01. Kan ada yang sampai 1000, itu kan 0,01 sampai 1/100, ya 1/1000. Cara menghitung untuk tingkat ketelitian 0,01 antara mikrometer dengan mistar sorong hampir sama. Sebenarnya kalau yang di mikrometer lebih mudah karena sebenarnya bagian-bagiannya itu, bagian noniusnya itu ada di selongsong. Kemudian skala utamanya itu ada di poros yang di tengah, ya. Jadi dia diputar, selongsongnya diputar di luar dari skala utama. Nah, kalau di sini kelihatan ini ada silinder tetap, ya. Di sini ada kelihatan silinder tetap, kemudian di sini ada yang silinder putar. Jadi skala utamanya ada di silinder tetap, kemudian di noniusnya ada di silinder putar. Prinsipnya sama. Jadi ada satu skala dibagi 50 bagian, ya gitu ya. Jadi padahal perpindahannya 0,5. Tapi ini kan menggunakan ulir, sehingga ulir itu jarak antara tinggi ulir, pitch ulir itulah yang sebenarnya akan sangat menentukan. Makanya yang harus diperhatikan pada mikrometer saat pengukuran atau saat menggunakan mikrometer adalah usahakan ulir-ulir yang ada itu tidak dalam kondisi yang macet. Kalau macet pasti akan menghasilkan ukuran yang tidak presisi. Ya. Nah, ada mikrometer yang ketelitiannya sampai 1/1000. Nah, kalau 1/1000 juga sama, sebenarnya semuanya akan membaca pada bidal. Bidal itu sama dengan dikatakan bagian selongsong luar. Selongsong luar. Jadi ada graduasi di bidal itu berbeda. Nah, ini mikrometer kedalaman. Kalau tadi ada mistar sorong kedalaman berbentuk persegi, kalau mikrometer kedalaman berbentuk bulat, ya, silindris, berbentuk bulat. Tapi intinya sama, dia diputar, kemudian nanti benda kerjanya ditekan, bagian rahang yang di atasnya ditekan pada bagian benda kerja sehingga nempel, kemudian dimasukkan. Tetap menggunakan raset 1, 2, 3, ya, 3 kali. Atau kalau yang keras, kemarin ada pertanyaan, kenapa yang keras itu beberapa kali, sementara kalau yang lunak cukup 3 kali. Ya, saya bilang bahwa pada benda-benda yang keras, maka dia membutuhkan tekanan yang lebih besar. Benda-benda yang lunak tidak perlu membutuhkan tekanan yang besar, apalagi benda-benda yang non-ferro yang tidak keras, karena rahang yang ada di mikrometer ini keras, ya, keras. Ini mikrometer alur. Jadi kalau kita mau mengukur alur bagian dalam, ini kita bisa menggunakan mikrometer alur. Makanya kalau misalnya di sekolah tidak ada mikrometer, kemudian kita mau menggunakan ukuran dengan menggunakan mikrometer alur, alur itu ada ukurannya, agak sulit untuk mengukur gimana caranya setelah selesai lubang itu dibuat. Ya, memang kita bisa membuat lubangnya karena dengan menggunakan ukuran mesin. Tetapi bagaimana ngecek ukuran lubangnya itu yang nggak bisa. Kita bisa membuat lubang alur dengan ukuran mesin. Kita masukkan, kemudian kita geser alurnya berapa mili,
kemudian nanti kita sudah tahu jadi. Tapi untuk mengecek ukuran setelah jadi itu yang paling penting. Nah, ini pemeliharaan kemarin. Tadi ya, kemarin ada pertanyaan dari Bu Juliana, apa bedanya antara Vaseline dengan oli? Ya, saya sudah jawab itu ya, antara Vaseline dengan oli. Pada intinya antara Vaseline dengan oli, dua-duanya adalah bisa melindungi permukaan dari terjadinya oksidasi, tetapi dalam penggunaannya berbeda. Kalau alat ukur memang tidak diberi oli. Nah, kemarin ada yang menjawab, di dalam diskusi ada yang menjawab menggunakan alkohol, ya. Nah, itu juga bisa. Jadi dibersihkan saja. Nah, tapi kalau misalnya mau disimpan lama, maka diberi Vaseline, itu akan lebih aman. Dijaga pada kondisi tidak terlalu lembab, diberi Vaseline, jauhkan dari getaran, setelah dipakai dimasukkan dalam kotak. Kemudian kalau yang proyektor harus selalu ditutup dengan kain plastik sewaktu tidak dipakai. Jadi kalau yang hubungannya dengan proyektor harus selalu ditutup. Karena lensa proyektor itu bisa jamur. Ya, jadi pengalaman kita lensa proyektor itu bisa menjamur, bisa membuat jamur di dalamnya. Dan kalau sudah ada jamur, itu akan sulit untuk membersihkan lensa proyektor. Karena itu proyektor itu berlapis. Pada saat terkena jamur di bagian dalam, luarnya bersih, tapi dalamnya yang kotor. Cara mengkalibrasi ini sebenarnya prinsipnya sudah ada di dalam buku, tapi ini cara mengkalibrasi di sini ini lebih kepada pengukuran yang sebagaimana kemarin kita tulis di dalam prosedur mutu itu. Jadi melakukan pengukuran dengan pengulangan. Tetapi pada cara ini, cara mengkalibrasi di sini adalah dengan menggunakan blok ukur. Jadi dikalibrasi dengan blok ukur. Misalnya kita akan mengkalibrasi mikrometer yang ukurannya adalah 20, yang 0,20 misalnya. Maka kita gunakan blok ukur yang 10, blok ukur yang 12, blok ukur yang 15, mungkin blok ukur yang tambah berapa lagi, yang bisa ditambah 1 mili, 17 atau 16 dan seterusnya. Jadi ditambah blok ukur. Kemudian setiap ukuran tuh setelah blok ukur 10 misalnya kita ukur. 11 tambah 1 mili tempelkan, kita ukur lagi. 12 kita ukur. Jadi tepat atau tidak. Nah, kemudian nanti dilihat penyimpangan kumulatif. Artinya ada jumlah penyimpangan rata-rata dibagi dalam jumlah pengukuran. Kalau saya katakan kemarin bukan penyimpangan kumulatif, atau kita sebut kemarin apa namanya, tingkat kesesuaian ukuran. Jadi ada tingkat kesesuaian. Karena ada tingkat kesesuaian ukuran dan tingkat ketidaksesuaian ukuran. Tingkat kesesuaian ukuran itu nantinya akan bisa kelihatan. Di sini juga hampir sama modelnya. Kita menginginkan ukuran itu selalu sesuai, ya, selalu kecil. Tapi kalau tingkat kesesuaian ada di batas toleransi, berarti ya bagus. Ya, artinya tidak ada masalah dengan benda kerja. Atau tidak ada masalah dengan alat ukur. Jadi kalau alat ukur itu ternyata penyimpangannya itu terlalu tinggi, berarti rusak. Sekarang gimana cara perawatan? Kalau misalnya kita mau mengkalibrasi mistar sorong, maka mistar sorong yang ada itu, kalau misalnya ditempelkan dua-duanya, ya, ditempelkan dua-duanya, dia pada posisi 0, maka itu bagus. Tapi biasanya kadangkala posisinya itu berlebih. Ya, posisinya itu berlebih. Ya, saya. Oke. Jadi pada saat kita menempelkan mistar sorong, kita lihat kalau posisinya itu berlebih itu ya. Berlebih itu misalnya begini, harusnya 0, tapi ternyata di sana menunjukkan 0,05 karena ini mistar sorongnya 0,05. Maka kemungkinan besar ini terjadi mistar sorong itu kotor. Kita harus cuci itu, cari permasalahan apa, kenapa kok tidak 0. Atau mungkin jatuh. Kalau jatuh berarti
Bisa jadi bagian sisinya itu cacat. Kalau cacat itu harus diluruskan lagi dengan cara menggunakan kikir instrumen yang kecil itu. Jadi kita harus hati-hati mengikir bagian yang menonjol karena jatuh tadi. Ya, karena jatuh kemudian dia menonjol, kikir sedikit supaya nol. Kalau sudah nol ya sudah jadi. Tapi ada juga yang berkurang, bukan nol tapi minus, ya. Ternyata bukan nol tapi di sana menunjukkan ukurannya itu 0,95 misalnya. Loh, kok malah minus? Nah, kalau minus itu tidak akan bisa dilakukan. Paling dilakukan penyaluran pada nonius kalau itu ada bautnya. Tapi kalau tidak ada bautnya, maka yang dilakukan oleh Ibu Bapak adalah kita menggunakan satuan ukuran yang baru. Bahwa mistar sorong ini adalah bisa digunakan titik nolnya kalau ditambah 0,05. Karena apa? Pada saat kita setting kan ukurannya 0,85 atau 0,95 pada saat kita tempelkan. Oh, kalau kita tempelkan 0,95 berarti kurang 0,05 ukurannya. Kalau kurang 0,05 untuk ke posisi 0, pada saat dia digunakan menggunakan atau digunakan untuk mengukur ukuran 10, maka ukuran 10 yang ditunjukkan menggunakan mistar sorong yang rusak itu nantinya dia akan menunjukkan 9,95. Oh, berarti kalau 9,95 itu sudah ukurannya 10,00 untuk satuan 0,05 karena selalu kita tambah 0,05. Ya. Ini nggak ada papan tulis jadi agak susah untuk dijelaskan ya, tapi nggak apa-apa. Barangkali Bapak Ibu bisa berabstraksi gitu ya. Ada mistar sorong, ternyata ditempel, dia berlebih. Kalau berlebih nggak ada masalah karena bisa dikurangi, yaitu kemungkinan kotoran atau kemungkinan jatuh. Tapi kalau berkurang 0, bukan 0 tapi dia di posisi 0,95, berarti kan kurang 0,05. Kalau berkurang maka nggak bisa ditambah, nggak bisa diganjel mistar sorong. Maka dia harus nantinya pada saat pengukuran kita harus menggunakan posisi ukuran baru atau menggunakan standar ukuran baru, yaitu bahwa nolnya itu harus ditambah 0,05 atau hasil ukuran harus ditambah 0,05. Ya, jadi di dalam pengukuran itu terakhir kalau Bapak Ibu lihat materi itu sampai mengkalibrasi. Ya, jadi silakan Bapak Ibu nanti dicoba ya kalau sudah pas ke mana ke sekolah dicoba dilihat mistar sorong yang rusak yang mana. Nah, dilihat memungkinkan nggak diperbaiki. Kalau memungkinkan diperbaiki, ya kita perbaiki, setting lagi, dikalibrasi lagi. Nah, kalau misalnya berlebih, dibersihkan, atau mungkin diluruskan lagi dengan kikir instrumen pelan-pelan, supaya nanti rahangnya bisa kembali lagi, rapat lagi. Tapi kalau berkurang, maka kita kasih tanda di mistar sorong itu, bahwa mistar sorong ini pada saat pengukuran harus ditambahkan dengan ukuran berapa? 0,05, 0,12, 0, berapa? Karena ini sudah tidak bisa lagi 0, tapi dia akan menunjukkan pada saat ditutup itu akan menunjukkan angka di bawah 0. Oke, sementara itu untuk yang pengukuran. Barangkali ada yang mau disampaikan oleh Bapak-bapak, Ibu-ibu tentang pengukuran. Silakan. Mohon izin Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon diperjelas Pak tentang alat ukur bantu, saya masih agak. Nah, alat ukur bantu. Ya, saya ini lagi ya, saya share lagi.
Jadi Bapak Ibu, alat ukur bantu itu, nah misalnya ini ya, jangka kaki, jangka bengkok, jangka kaki, jangka berpegas, dan seterusnya ya. Nah, alat ukur bantu jadi alat ukur bantu itu gini, Bapak Ibu. Saya punya benda kerja, ya, punya benda kerja. Kemudian saya akan mengukur lebar dari HP ini. Tapi saya tidak menggunakan alat ukur, tapi saya menggunakan alat ukur bantu, yaitu jangka bengkok. Jangka bengkok itu saya standarkan dengan menggunakan mistar sorong. Berapa ukurannya? Di sini ada mistar sorong, saya ukurkan. Misalnya 25,4 1 in ya, 25,4. Udah aja. Nah, kita tetapkan. Kemudian kita akan mengukur benda kerja itu secara acak. Ya, secara acak atau banyak bendanya. Pokoknya saya ukur 25,4. Tinggal kita masukkan aja. Ini 25,4 enggak? Ya. Pada saat kita ketemu benda kerja yang tidak masuk pada jangka sorong ini, maka pasti benda kerja itu lebih dari ukuran 25,4. Artinya alat ukur bantu ini bukan alat ukur yang presisi. Itu hanya digunakan untuk mengukur awal dari benda kerja. Hanya ukuran awal dari benda kerja. Tidak presisi, tidak bisa presisi. Karena nanti itu akan sangat berpengaruh sekali dengan cara kita mengukur dan dengan benda yang diukur. Kemudian kalau misalnya kita mengukur celah, kita juga bisa mengukur celah. Karena sulit posisinya, maka kita menggunakan alat ukur tadi. Kita gunakan nih, jangka kaki. Kalau tadi kan jangka bengkok ya, kita gunakan jangka kaki. Pada saat kita gunakan jangka kaki, maka kita bisa mengukur celah itu dari jangka kaki. Jangka kakinya sudah kita plot dulu ukurannya berapa, lebar alurnya itu berapa. Kemudian nantinya dari lebar alur yang ada kita tetapkan atau kita masukkan pada alur-alur yang sudah kita buat atau yang akan kita ukur. Ketemu, oh ini benar ukurannya. Jadi akal ukur bantu itu bukan alat ukur yang presisi, tapi dia hanya membantu secara kasar dari benda kerja yang akan kita ukur. Dia tidak akan bisa menunjukkan ukuran, dia hanya bisa menunjukkan tentang go dan no go, sesuai dan tidak sesuai. Itu saja. Itu ya Pak Sahrul. Iya Pak, terima kasih Pak penjelasannya. Yuk. Bu Lita barangkali mau menambahkan, kalau mau menambahkan. Ya. Itu yang pertanyaannya Bu Juliana tentang vaselin dan oli itu juga silakan dibaca di diskusi. Vaselin itu apa dan pelumas itu apa. Bapak Ibu juga bisa melihat di sumber yang lain, terutama di dalam Wikipedia. Di Wikipedia itu jelas bahwa sebenarnya vaselin itu bahannya berbeda dengan pelumas. Pelumas itu kan ada yang pelumas yang sintetik dan yang pelumas alami. Ya, jadi yang dari alam ada, atau yang sintetik itu yang sintetik dari minyak bumi. Ya, itu yang alam, itu yang dari tumbuh-tumbuhan. Oke. Sebenarnya Pak. Ya. Terima kasih Om Sulaiman dari Sumken 1 Cipendei. Mungkin terkait tadi ya, Pak,
Vaseline itu yang saya lah kepikiran gitu ya, ketika bilang Vaseline itu adalah ini Pak pelembab untuk kulit Pak biasanya gitu ya, ibu-ibu biasanya suka pakai Vaseline gitu untuk untuk kulit untuk pelembab kulit seperti itu. Nah sementara kan kalau untuk kulit sendiri bahan-bahannya dari bahan-bahan ini Pak ya, artinya yang alami yang memang bagus untuk kulit semacam kunyit seperti itu dan lain sebagainya. Nah kalau untuk Vaseline untuk untuk alat-alat ukur itu, maaf, mohon maaf Pak ini sedikit gangguan. Ya. Nah, tadi untuk alat-alat Vaseline untuk alat-alat ukur itu sendiri bahannya itu kira-kira dari apa Pak ya? Maksudnya dari minyak bumi juga, cuma hanya beda jenis atau memang ada bahan lain yang bahan kimia atau seperti apa sehingga dari kata Bapak berbeda daripada. Oke, ya. Terima kasih. Bapak bisa baca di situ. Sebenarnya kalau Vaseline, kalau kita mengatakan Vaseline, kadangkala pasti akan punya image bahwa Vaseline itu juga sama juga dengan yang biasa kita pakai ya, hand body dan seterusnya, itu juga jenis Vaseline, semua juga jenis Vaseline, tapi kan memang beda. Kalau kita katakan Vaseline itu adalah grease, ya, itu juga Vaseline, ya. Nah, jadi Vaseline itu banyak sekali jenisnya. Nah, sebenarnya itu adalah dikatakan sebagai pelumas, tapi yang bukan cair, tapi dia padat, gitu. Dia padat, ya lebih padat. Kemudian kepadatannya itu dicampur dengan bahan-bahan sabun sehingga nantinya dia bisa menggumpal. Nah, intinya Vaseline itu pada saat penggunaannya atau grease itu pada saat penggunaannya mengharapkan agar tidak mudah lepas dari benda yang dilumasi atau benda yang diberi Vaseline. Nah, kalau oli itu netes karena cair. Viskositasnya kalau oli itu rendah, kalau Vaseline tinggi. Tingkat kekentalannya tinggi, viskositasnya tinggi. Sehingga Vaseline itu tidak mudah menetes. Nah, sehingga banyak digunakan untuk keperluan-keperluan yang sifatnya berbeda dengan pelumas. Ya, kalau pelumas itu kan untuk gearbox, itu kan ada ya, pelumas, gearbox. Kalau di situ diperlukan Vaseline juga nggak bisa. Ya. Kemudian kalau pelumas lebih mudah dia itu menghantarkan panas, ya, menahan panas, menghantarkan panas itu lebih mudah. Tapi kalau Vaseline itu tidak mudah menghantarkan panas karena panasnya tertahan oleh sifat dari benda itu yang kental. Jadi memang berbeda. Bapak Ibu silakan nanti lihat di Wikipedia atau di sumber-sumber yang lain ada. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih. Yuk. Kalau tugas-tugasnya gimana? Nggak ada kesulitan kan Bapak Ibu? Cuman belum aja kan? Belum Pak, ini kebetulan berbarengan dengan tugas sekolah ini, meskipun udah dekat lebaran masih ada tugas sekolah belum beres. Ya, nggak apa-apa. Kita juga sebenarnya nanti untuk apa? Kalau waktu jelas pasti di 6 minggu ya pelaksanaannya. Hanya untuk mentoring kita juga dijadwalkan seminggu 2 kali. Nah, nanti waktu yang dipakai untuk mengerjakan kan bebas, mau jam berapapun Bapak Ibu ada waktu yang kosong, dimanapun berada Bapak Ibu bisa membuka, bisa mengerjakan, kemudian bisa kita. Sebenarnya yang diharapkan itu, ini kalau saya lihat jumlah jam Bapak Ibu melakukan kegiatan daring,
sebenarnya sudah ini sekali ya, sudah ada yang berapa puluh jam gitu ya. Artinya sudah melebihi dari ekspektasi yang kita harapkan. Karena yang kita harapkan paling tidak minimal Bapak Ibu dalam sehari itu, di hari-hari kerja kan ada ya, seminggu 3 kali kan, itu 2 jam, 2 jam, 2 jam kan gitu, 6 jam. Karena nanti sesuai dengan jumlah CP yang ada di dalam pelaksanaan atau dalam unit-unit yang sudah kita tentukan. Sesuai dengan jumlah CP yang harus kita berikan kepada Bapak Ibu. Makanya jatah pada saat mengerjakan tugas itu juga sesuai dengan jumlah CP yang memang sudah kita tentukan. Kalau di prosedur mutu dan untuk K3 itu kan 4 CP ya, ada 4 CP. Nah, kalau misalnya diasumsikan sehari itu 2 CP, sehari 2 CP, maka dari 4 CP itu 2 hari. Kemudian diasumsikan itu 4 CP berarti kalau 2 unit berarti 8 CP. Kalau 8 CP berarti 4 hari, diasumsikan 4 hari Bapak Ibu bisa menyelesaikan tugas. Jadi seperti itu sebenarnya ngitung asumsi dari pelaksanaan kegiatan daring yang ada. Tapi pasti akan lebih banyak kalau dalam daring itu pasti akan lebih banyak menggunakan komputer karena pasti nanti kita akan menjawab dan seterusnya, komunikasi tidak bisa pas-pasan, pasti akan lebih. Nah, bagi Bapak Ibu yang masih kurang dalam melakukan online, silakan ditambah frekuensi. Mungkin kemarin lagi sibuk nyiapin kue lebaran gitu ya Bapak-bapak, Ibu-ibu. Ya Bapak-bapak kan mesti suruh blender gitu kan, bantu istri kan gitu. Buat kue lebaran atau mungkin belanja sama anak meskipun tidak boleh keluar, pasar juga rame kan ya. Di mana-mana juga pasar rame gitu ya. Ya, tapi sekarang mau lebaran mungkin sudah banyak waktu yang bisa kosong, bisa digunakan Bapak Ibu untuk bisa daring. Oke. Izin bertanya Pak. Ya, oh Pak Syahrir gimana? Gini tentang alat ukur. Jadi saya pernah dapat tugas dari sekolah untuk beli sebuah alat ukur yang awalnya saya nggak tahu gitu modelnya, hanya namanya diberikan istilahnya apa ya, silinder atau dial bore gauge gitu. Nah, katanya digunakan untuk mengukur kepresisian dalam ruang silinder kendaraan bermotor. Nah, setelah saya lihat, malah saya bandingkan, kalau menurut pemahaman saya, alat ini bukan merupakan alat tunggal, tetapi alat kombinasi antara, karena modelnya seperti itu, kaliber T dengan yang menggunakan Ada gangguan ya? Iya betul Pak. gitu ya. Ya, gimana Pak? Ya, jadi tentang alat tadi itu merupakan alat ukur tunggal, maksudnya dalam artian satu kesatuan itu namanya memang demikian, ataukah merupakan alat kombinasi yang dijadikan satu, Pak, sehingga menjadi sebuah alat khusus untuk mengukur sebuah komponen, jadi khusus untuk silinder gitu. Karena dari modelnya dia adalah
kaliber T dengan dial indikator, Pak. Ya, jadi Bapak Ibu bisa lihat nih. Saya share, Bapak Ibu bisa langsung. Ini kan for kids itu dipakai untuk mengukur diameter lubang. Ini khususnya umumnya dipakai untuk mengukur dari diameter silinder setelah dilakukan oversize. Jadi kalau Bapak Ibu setelah oversize itu pasti akan diukur kan silindernya. Nah, silinder yang diukur itu menggunakan boring gauge. Jadi boring itu artinya memperluas lubang, bukan mengebor ya, memperluas. Makanya ada dua istilah yang kadang rancu. Ada yang drilling, ada yang boring. Kalau drilling itu berarti membuat lubang, drill, ya, mengebor kalau kita ya. Nah, kalau boring itu memperluas lubang. Nah, boring itu memperluas lubang. Jadi bukan mengebor, tapi memperluas lubang. Nah, sehingga kita kadang-kala boring itu kadang disebut ngebor, padahal boring itu bukan mengebor, drilling mengebor. Nah, itu memang bentuknya seperti T. Meskipun bentuknya seperti T, tetapi itu dipakai untuk mengukur berapa besar diameter lubang yang sudah ada. Nah, apakah itu dua alat ukur? Itu satu alat ukur. Karena itu sebenarnya hanya mengukur diameter. Tetapi bentuknya seperti T. Artinya bercabang ke kiri dan bercabang ke kanan. Kemudian di situ ada dial indikator. Sebenarnya itu bukan dial indikator, tetapi itu adalah indikator skala yang ditunjukkan atau yang menunjukkan ukuran dari lubang. Kita misalnya mau mengukur diameter 20 misalnya. Ya, berapa diameter 20? Maka kita paskan dulu diameter 20. Kemudian setelah itu baru nanti akan kita setel berapa sih pas 20-nya berapa. Kita kan pakai mikrometer dulu mengukurnya. 20 itu kita masukkan dulu, diameter 20 itu kita setel dulu di situ. Udah, kemudian masuk ke situ, jelek. Nah, keluar kan dia 20. Nah, lebihnya itu berapa? Itulah yang nantinya kan kita ukurkan atau kita lihat di dalam dial indikator atau di dalam indikator itu. Nah, boring itu tadi saya katakan dipakai untuk mengukur lubang, khususnya dipakai di bidang otomotif. Ya, itu umumnya dipakai di bidang otomotif. Kadangkala kita kalau di mesin untuk mengukur lubang itu kita menggunakan model yang T itu, ya, kaliber T yang tadi kita tampilkan ya. Tapi kalau yang seperti itu dipakai untuk lubang juga, bisa diukur dipakai untuk lubang, tapi umumnya dipakai namanya saja boring ya, bore gauge, jadi dipakai untuk lubang yang untuk peluasan lubang. Karena itu bisa diganti-ganti, bisa panjang, bisa pendek. Ya, itu Pak Syahrir. Jadi ada boring gauge, ya. Ada gauge untuk mengukur lubang, ada kaliber T, itu juga untuk mengukur lubang. Nah, bedanya adalah pada bentuknya dan nanti pada fungsinya. Kalau yang kaliber T itu diputar, kelihatan skalanya. Kalau yang bore gauge itu langsung kelihatan pada bagian yang seperti dial indikator, pada jarumnya. Ya, pada jarum itu akan kelihatan. Nah, Bapak Ibu di sekolah ada enggak itu? Kalau di otomotif umumnya ada. Tapi kalau di mesin juga kadang ada yang punya, ada yang enggak. Ya. Di P4TK kalau yang boring gauge itu ada di otomotif.
Kalau di teknik pemesinan kita akan melihat yang kaliber T. Nah, itu dia memang tapi saya pernah pakai di di sekolah-sekolah juga ada, kadang-kala yang boring kids juga ada. Ada lagi yang untuk mengukur, untuk yang alat-alat ukur khusus ya. Misalnya Bapak Ibu ingin mengukur profil gigi, ya, profil roda gigi. Jadi profil roda gigi itu diukur dengan menggunakan alat ukur juga. Namanya adalah alat ukur untuk tooth gauge, ya, tooth gauge. Jadi alat ukur itu dipakai untuk mengukur berapa besar tinggi gigi dan berapa besar lebar gigi. Itu ada khusus yang dipakai. Ya. Jadi kalau misalnya roda gigi dengan roda gigi supaya dia tepat, maka seharusnya roda gigi yang sudah terbentuk itu harus diukur dulu. Berapa lebar giginya dan berapa tinggi giginya supaya nantinya tidak terlalu gemuk atau tidak terlalu kurus sehingga pada saat dipasang dia akan menghasilkan satu pasangan yang ideal. Ya, tidak terlalu longgar dan tidak terlalu sesak. Itu alat-alat ukur yang bisa kita tampilkan. Ada lagi yang tentang alat ukur yang mungkin akan disampaikan oleh Bapak Ibu? Cukup? Bu, cukup. Ini Pak, mungkin Pak satu lagi Pak. Ya. Ya. Jadi mungkin ini mah kekhawatiran saja Pak ya. Maksudnya terus terang kalau di sekolah kita tadi banyak alat yang belum ada gitu Pak ya. Sementara nanti kalau tidak salah seandainya maksudnya terpanggil misalkan tahun depan kondisi sudah aman, kemudian terpanggil ke BMTI. Nah justru sesinya itu adalah sesi ujian apa istilahnya uji kompetensi gitu Pak. Nah maksudnya kalau bisa jangan nanti kalau terpilih gitu ya, jangan langsung ujian seperti itu Pak. Masih banyak yang perlu dipelajari secara teknis, secara langsung gitu Pak. Khususnya untuk saya pribadi masih banyak yang asing dari alat-alat tersebut. Maksudnya dari sisi penggunaan karena memang baru lihat di buku nih gitu seperti itu. Kalau menggunakannya belum sama sekali seperti itu Pak. Maklumlah di pelosok seperti itu. Itu saran saja mungkin Pak maksudnya. Terima kasih. Ya, jadi memang begini Bapak Ibu, diklat kita kalau kita mengatakan diklat uji kompetensi, maka diklat uji kompetensi itu pasti ada persiapannya. Jadi persiapan itu selalu ada. Jadi Bapak Ibu datang bukan langsung diuji. Bapak Ibu datang, itu yang pertama akan dikenalkan alat yang nanti akan digunakan. Kemudian ada refreshment, ada penyegaran terhadap materi yang nanti akan diujikan. Nah, kemudian karena kita emang bukan menguji apa yang tidak diketahui Bapak Ibu, tapi akan menguji keterampilan Bapak Ibu terhadap apa yang sudah diketahui Bapak. Kalau Bapak Ibu tidak mengetahui kemudian diuji, ya itu namanya nggak objektif. Tapi kita ingin menguji dari apa yang Bapak Ibu sudah ketahui. Sehingga pasti nanti kalau kita akan melaksanakan uji kompetensi, itu selalu ada yang namanya refreshment atau penyegaran atau penyiapan. Atau kita biasanya menyebut dengan diklat untuk penyiapan uji kompetensi. Ya. Jadi kalau misalnya uji kompetensinya itu 2 hari misalnya, 20 JP untuk 1 unit, 20 JP untuk 1 unit. Kalau 2 unit biasanya 40 JP. Ya. Nanti yang 2 hari atau 3 hari atau 30 JP atau 20 JP itu pasti dipakai untuk melatih dulu Bapak Ibu menggunakan mesin yang nanti akan digunakan untuk uji kompetensi. Jadi tidak langsung datang ujuk-ujuk kemudian Bapak Ibu diuji, enggak. Berbeda dengan uji kompetensi kalau misalnya Bapak Ibu seperti tes ya, kalau misalnya kayak tes
ujian masuk ke perguruan tinggi, misalnya ke UI, misalnya langsung ke UI, langsung tes. Enggak seperti itu kalau uji kompetensi. Jadi kalau uji kompetensi selalu ada yang namanya penyesuaian, ada yang namanya penjelasan awal dalam rangka untuk memberikan satu kondisi kesiapan, familiaritas Bapak Ibu, penyesuaian terhadap mesin dan terhadap hal-hal yang nanti akan diujikan. Karena selalu beda antara mesin Bapak Ibu dengan kita juga berbeda. Yang ada mesin juga pasti akan berbeda. Yang ada mesin fresh juga berbeda. Ya mungkin juga situasi dan kondisi berpengaruh. Gitu. Pasti ada. Siap Pak. Ya. Terima kasih. Ya. Oke. Sekarang Bapak Ibu kita buka tentang gambar ya. Saya akan mencoba menayangkan tentang gambar beberapa saat seperti tadi. Bentar. Ya. Saya akan tayangkan sedikit. Kalau Ibu Bapak lihat modul atau lihat materi gambar, maka isinya adalah tentang ini. Komponen, rakitan, nafta objek, kemudian penunjukan ukuran, instruksi, persyaratan material, simbol, ya. Ini isinya seperti itu. Kemudian kalau Bapak Ibu lihat, prinsip-prinsip penunjukan ukuran itu ada 8. Saya sudah membuat PowerPoint-nya, sebentar. Saya tutup. Oke, stop sharing. Saya akan ganti sharingnya dengan ini. Wah, itu adanya. Poso ya. Ya, masuk adanya. Jadi, di poso ada. Nanti sore itu harus nganterin itu ke kelihatan ya Bapak Ibu ya, membaca gambar teknik. Jelas Pak. Ya, jelas ya. Kelihatan. Ini jadi prinsip penunjukan ukuran. Tolong ditutup dulu itunya. Jadi prinsip penunjukan ukuran itu ada beberapa hal. Yang pertama, semua ukuran dalam gambar sebaiknya satuannya sama. Jadi satuan harus sama. Dari penunjukan ukuran sebaiknya ditempatkan pada pandangan yang jelas. Jangan sampai umpel-umpelan, ya, umpel-umpelan masuk di dalam gambar. Garis ukuran maupun garis bantu ukuran digambar dengan garis tipis dan tidak putus-putus. Garis ukuran maupun garis bantu ukuran digambar dengan garis tipis dan tidak putus-putus. Jadi bukan garis tidak kelihatan. Kemudian garis ukuran sebaiknya tidak berpotongan dengan garis bantu atau garis ukuran lain kecuali sangat terpaksa. Ujung anak panah harus menyinggung garis bantu ukuran. Ujung anak panah harus menyinggung. Penunjukan ukuran sebaiknya tidak berulang-ulang sehingga tidak ada ukuran yang rangkap. Jadi kalau sudah ditunjukkan, nggak usah ditunjukkan lagi. Angka ukuran sebaiknya ditempatkan di tengah-tengah dan di atas garis ukuran.
bukan di bawah garis ukuran, ya, di atas garis ukuran. Angka ukuran harus ditempatkan sedemikian rupa sehingga dapat dibaca dari bawah gambar. Jadi di atas ukuran ya, dari bawah gambar. Oke. Nah, ini ketentuan teknis dalam penunjukan ukuran. Apa ketentuan teknisnya? Tinggi angka ukuran itu kurang lebih 3,5 mili. Jarak angka ukuran dengan garis ukuran kurang lebih 1 mili. Ini. Nah, ini. Tinggi ukuran. Ini kurang lebih 3,5 mili. Jadi, ini harus bisa, ini kan di atas ukuran. Kemudian ini dari kiri ya, kita dari selalu memberi ukuran yang di kiri, bukan ke kanan. Ya, jadi bukan ke kanan, tapi kiri. Ya, di kiri, bukan di kanan. Di sebelah kirinya garis ukuran. Kalau misalnya ukurannya itu ukuran tegak. Nah, ekor anak panah ukurannya kurang lebih 2 mili. Ini L ekornya. Ekor anak panahnya kurang lebih 2 mili. Jadi ini ekornya ya. Ekor anak panah. Kemudian kelebihan garis bantu ukuran 2 mili. Ini kelebihan bantu garis ukuran. Ini kelebihan bantu. Nah, jadi ini harus dilebihkan sedikit. Lebihkan sedikit sehingga jaraknya 2 mili. Jarak garis ukuran terhadap garis benda 10 mili. Jarak garis ukuran terhadap garis benda. Ini antara ini dengan ini 10 mili kurang lebih. Ini 10 mili, jangan lebih mepet dengan garis benda. Nah, kemudian jarak antara garis ukuran ke garis ukuran berikutnya kurang lebih 10 mili. Antara ini dengan ini juga kurang lebih 10 mili. Garis ukuran ke garis ukuran berikutnya. Kemudian, apabila ruang gambar tidak memungkinkan, jarak tersebut dapat dikurangi. Oke. Bila anak panah tidak mungkin dibuat, maka dapat diganti dengan titik. Nah, misalnya, ini tidak mungkin dibuat, maka diganti dengan titik. Ini anak panah, ini titik, ini titik. Jadi tidak apa-apa dipakai titik. Karena apa? Karena nanti anak panah kalau dibuat bentrok dengan anak panah berikutnya. Ya. Kemudian anak panah dibuat runcing dan di blok hitam dengan perbandingan ukuran seperti ditunjukkan. L sama dengan 12 kali tebal garis. Jadi ini L ya kurang lebih ya. Jadi ini perbandingannya ya. Ini sepertiga L, yang ini sepertiganya ya. Ini 3 kalinya. Ya, sepertiganya. Ini apa 12 kali tebal garis ya. L-nya ini ya tebal ya. Ininya tebal. Ya, ditebalkan. Jadi ini kalau ini 0,2 ya ini berarti kali 12, 0,2, 0,6 berarti lebih tebal ya. Jadi kalau ini garisnya 0,2, garis ukurannya 0,2 kurang lebih, maka ketebalan garis yang di sini adalah 0, L juga. Nah, ini adalah ketentuan teknis. Kemudian contoh macam-macam penunjukan macam-macam ukuran ini. Ini ada ukuran dari permukaan ke permukaan. Ukuran permukaan ke garis sumbu, ini garis sumbu. Ya, ini ukuran vertikal. Nah, nanti ukurannya di sebelah sini, sebelah kiri. Ukurannya sebelah kiri, bukan sebelah kanan. Ingat, kalau ada garis vertikal ukurannya di sebelah kiri. Ukuran horizontal, ini ukuran horizontal. Ini seri, ini yang ada model seri dan paralel. Ukuran radius, yang betul seperti ini. Jadi diambil dari titik pusatnya, ini kan bukan titik pusat, salah. Ini juga bukan titik pusat, salah. Ini betul, nah ini juga betul. Ini salah. Kenapa ini? Ini tidak lihat nih. Ini yang betul. Ini kenapa ini? Ini miring ini, ya miring. Jadi ambil di tengah-tengah. Jadi jangan diambil. Ini kan di miring. Ini ambil di sini. Ini kurang ke sini.
Jadi agak di tengah. Ini agak di tengah. Jadi ini betul, ini betul, ini salah, ini betul, ini salah, ini betul, ini salah. Nah, ukuran radius diameter sangat besar. Ini ukuran diameter lingkaran. Yang betul ini. Bukan begini caranya. Bulat ini nanti. Salah. Jadi harus dari atas, ada yang di atas, ada yang di bawah, supaya tidak bentrok. Kalau mau di atas semua juga ini harus ada jarak antara yang ini dengan yang ini di bawahnya. Ini betul, ya. Ini salah. Ya, salah ini. Tapi harus dari titik tengah, bukan dari ujung lubang. Ya, tidak bisa dari ujung lubang, dari titik tengah. Kita juga nanti nyetingnya itu mesti dari titik tengah. Jarak lubang dan lubang ukuran radius ini betul seperti ini. Nah, ada lubang. Nah, ini salah karena ini dari luar, dari lingkarannya. Ukuran benda berbentuk bola ini betul. Ada spare berapa? Spare ditulis ya. Bola diameter 10. Kalau nggak ditulis spare nanti dikira ini pipih, bisa jadi. Ya, makanya ini spare, ini bola. Ini ukuran fungsional dan non-fungsional. Ada tulisan NF dan F. NF itu non-fungsional, ini fungsional. Kemudian ada ukuran totalnya. Maksudnya non-fungsional, ini adalah ukuran sekunder. Yang paling penting adalah yang fungsional ini. Nah, ini yang dipentingkan. Ini yang fungsional. Kalau ini kekecilan nggak apa-apa, tapi yang penting ini jangan sampai kurang. Ini kecilan nggak apa-apa, yang penting ini fungsionalnya masuk. Jadi fungsional itu adalah ukuran di mana itu merupakan ukuran prioritas. Makanya antara yang gambar dengan yang kerja itu dua-duanya harus nyambung. Jangan sampai yang gambar tidak tahu, yang kerja malah tahu. Jadi malah bingung. Ini maksudnya kan gini. Salah. Maksud saya bukan begini. Nanti jadi debat kusir. Atau sebaliknya, yang gambar tahu, yang kerja nggak tahu. Ini kan sudah ada tulisan non-fungsional. Kenapa ini harus presisi, malah yang fungsional malah nggak presisi? Itu bisa terjadi seperti itu kalau yang gambar dengan yang kerja itu tidak sama-sama mengetahui tentang simbol-simbol gambar. Nah, ini ukuran bantu, ditulis dalam kurung. Ini ada ukuran bantu. Maksudnya apa ini ukuran bantu? Ini maksudnya ukuran bantu itu kalau ada toleransi. Misalnya gini Bapak Ibu, ini toleransinya adalah plus minus 0,1. Maka tidak boleh misalnya di sini 15,01, 20,01, 10,01. Maka itu kan jadi 45,03. Ya. Nah, yang benar adalah bahwa kita ambil di sini 45,01 itu. Nah, kita akan main di sini. Kalau ini 15,01, maka ini masih boleh 19,9 gitu ya. Nah, ini nanti main di sini. Ini 10 pas. Jadi kita harus lihat bahwa toleransi umum itu nantinya dipakai disesuaikan dengan di mana ukuran itu berada. Karena ukuran yang nantinya ditambahkan semua toleransi bisa jadi nanti akan menjebak gitu ya. Akan menjebak dan akan tidak tepat pada saat dia harus dipasangkan dengan pasangan yang lain. Ya. Seperti ini 45 berarti kalau 0,1 ya 45,01. Yang boleh, nah ini berarti ini ukuran bantu ini yang boleh yang boleh dikorbankan di sini. Nah, kemarin juga ada apa bedanya? Bagaimana nulis chamfer? Nulis chamfer itu ada dua. Ini misalnya 1,5 kali 30 bisa, gitu kan? Nah, misalnya seperti ini. Ada juga yang model diameter, ya langsung kita tuliskan diameter. Chamfer yang tidak sama dengan 45 karena ini sudutnya nggak sama dengan 45 maka harus dituliskan sudutnya. Tapi kalau yang sama dengan 45 itu sebenarnya nggak perlu dituliskan sudutnya, sudah tahu.
Misalnya seperti ini. Ini nggak perlu dituliskan bahwa ini mesti 1,5 kali 45. Tapi kalau yang ini belum tentu ini kan pasti tidak akan 45. Ya, seperti ini misalnya 1,5 kali 45 derajat. Jadi ini ukuran-ukuran. Sekarang yang ini adalah ukuran yang seri. Ya, ini seri ya, lurus 15, 20, 10 gitu ya. Ini ada yang model paralel. Saya akan melihatkan di buku modulnya Bapak Ibu. Saya akan share di buku modulnya sehingga Bapak Ibu juga lebih jelas untuk melihat materi yang sebenarnya. Informasi. Saya share dulu ya, sebentar. Saya besarkan supaya Bapak Ibu jelas. Yang tadi, Bapak Ibu kalau sudah mendownload, sebenarnya Bapak Ibu juga bisa melihat hasil downloadan juga seperti ini. Ini yang tadi, salah, benar. Kemudian tadi yang ukuran, ini ukuran bantu, tulis dalam kurung, itu. Ya. Kemudian ini ukuran yang sudut. Nah, ini ukuran kombinasi dan ada ukuran paralel. Ini ada basis. Ini basisnya mana ini? Ini basisnya yang di sini. Ya, basis. Ya, ini jadi 1, 2, 3 kan gitu ya. Ini basisnya. Kalau ini kombinasi. Ya, kombinasi antara paralel dan seri. Antara paralel, ini paralel ya, paralel 1, 2, 3 dan seri 1 sana, setelah ini sini. Ya. Ini enggak, berarti kalau ada ukuran semacam ini Bapak Ibu cara membuatnya nantinya, cara mengukurnya dari dua tempat, dari sini dan dari sini. Ini kan pasti dibalik nih pembuatannya. Dari sini dulu, plug, dibubut, set, masuk, kemudian nanti dibalik baru dari sini. Dan ini ngukurnya adalah yang ini diukur dari depan, yang ini diukur dari sini. Nggak boleh yang ini diukur dari sini. Tapi ini diukur dari sini, karena nanti toleransinya akan berbeda. Plus minus 0,1 jadi berbeda juga. Makanya ini ngukurnya dari sini. Kalau ini sudah plus 0,1, kemudian di sini juga plus 0,1 kan berbeda. Misalnya ini 10, yang ini 10, kalaunya ini 20 plus 0,1. Tapi kalau ini sudah plus 0,1, kemudian tambah plus 60 plus 0,1 berarti 20,2. Nah, itu kan. Makanya tidak bisa. Ini harus diukur dari sini. 10,1 atau 20,1. Ini 10,1. Kemudian ini harus diukur dari sini. Ini diukur berapa? Misalnya ini 10, 9,9. Nah, ngukurnya dari sini. 9,9 itu ngukur dari sini. Jadi antara cara menempatkan ukuran dengan bagaimana kita mengukur itu harus senada. Kalau tidak senada nanti pasti akan berbeda hasil yang diperoleh Bapak Ibu. Karena si penggambar itu sudah tahu bahwa dia akan menerapkan dari benda kerja ini pasangan dengan yang lain. Atau kalaupun tidak pasangan, benda itu benda tunggal, maka dia sudah punya gambaran bahwa pada bagian tertentu toleransinya cuma sekian, tidak boleh lebih dari itu. Kalau lebih dari itu, salah. Nah, ini yang lubang, ya, 4 lubang. Ya, 4 lubang, 1, 2, 3, 4, diameter 8 tembus. 6 lubang, diameter 5 tembus. Kemudian ada gambar seperti ini, oh ini berarti simetris, tengah, kemudian ini ke sana. Gitu ya. Jadi ini cuma satu, cukup ukuran satu, meskipun ada beberapa lubang. Tidak perlu misalnya ini 5 lubang itu diberi ukuran semua, diameter 6, atau diameter 5, diameter 5, diameter 5, semua. Cuma disebutkan aja diameter 6, atau 6 lubang, diameter 5 kali 10.
Nah, itu aja. Ini 4 lubang diameter 8 tembus. Nah, ini kan berarti enggak tembus. 10 itu berarti kedalamannya 10. Oke. Ini juga ya sama AB. Jadi kalau misalnya ada bentuk-bentuk khusus yang memang itu bisa diringkas dengan keterangan, itu enggak apa-apa. Bukan keterangan ada deskripsinya ya. Jadi istilahnya kalau digambar tidak ada deskripsi, tapi hanya ada simbol. Jadi tidak boleh di dalam gambar itu ada deskripsi, keterangan, kemudian yang lain tidak diberi ukuran. Itu bukan penunjukan simbol gambar, tapi itu penjelasan dari gambar. Tapi kalau seperti ini adalah masih diizinkan. Ya, ini ukuran-ukuran. Kalau misalnya benda dipotong, supaya memudahkan dalam pemberian ukuran, maka benda itu ada yang dipotong, potong seperempat, ada potong setengah, yang gitu. Kalau ini dipotong seperempat ya, jadi ini bagian ini hanya dipotong bagian seperempat. Kalau dipotong setengah berarti semuanya diarsir. Tapi kalau ini enggak, yang satu utuh, yang sebelah atas, yang bawah dipotong. Nah, pada saat kita melihat yang dipotong, berarti kita bisa melihat bagian dalam. Berarti dalam bagian dalamnya ada alurnya itu. Nah, maka kita bisa masukkan ukuran di situ. Ini bagian luarnya juga ada alurnya. Bagian dalamnya juga ada lubang bertingkatnya. Bukan alur ya, lubang bertingkat. Nah, ini tirus. Bagian tirus juga, nah, cara meletakkan ukuran, sudut tirus 1:50. Ya, jadi artinya bahwa ketirusan ini 1 mm ya, tiap 50 mili itu ada perbandingan ukuran 1 mm. 1:50. Jadi ada tirus modelnya seperti ini, ada penunjukan gini, atau ada yang mungkin menunjukkan sudut. Ini juga, ini dipotong penuh, potongan paruh penuh, ya, potongan penuh utuh. Kemudian, nah ini cara-cara penunjukan ukuran semuanya lengkap. Nah ini misalnya ukurannya simetris, ini bisa langsung cuman satu ini. Nah kemudian langsung dikasih ukuran diameter, tidak perlu ukurannya paralel sampai sulit untuk digambar, bahkan nanti garis ukuran itu malah yang lebih besar daripada gambarnya. Jadi garis ukurannya kemana-mana, ukuran kertasnya besar, tapi garis ukurannya yang banyak padahal bendanya kecil. Jangan sampai seperti itu. Tetap kita masih harus melihat gambar kerja itu sebagai satu gambar yang harus menjadi perhatian pokok orang yang melihat. Kemudian ukuran itu adalah garis-garis yang nantinya untuk membantu pemahaman terhadap gambar yang dilihat. Jangan sebaliknya, bendanya kecil, ukurannya banyak sekali sehingga tidak kelihatan bendanya. Sampai seperti itu. Diupayakan kita kasih ukuran yang sebenarnya. Ini juga sama, ini ukuran-ukuran, semuanya ukuran. Ya. Kemudian Bapak Ibu bisa melihat di sini pembagian proyeksi. Proyeksi itu ada dua. Proyeksi itu ada piktorial dan ortogonal. Kalau yang namanya piktorial itu picture, berbentuk gambar 3 dimensi. Kalau yang ortogonal itu adalah gambarnya hanya dari tampak 2 dimensi, ya, misalnya hanya tampak atas, kemudian bawah, ya. Kalau 3 dimensi maksudnya jadiin satu, ya. Nah, kalau ortogonal itu ada pandangan atas, pandangan bawah, gitu ya, cuman 1 dimensi. 1 dimensi yang kelihatan. Ini pandangan atasnya, ini pandangan bawahnya, ini pandangan sampingnya. Tapi kalau yang piktorial itu picture berbentuk gambar, sehingga dia selalu berbentuk 3 dimensi.
Nah, jadi ada dua. Nanti ada aksonometri, isometri, dimetri. Ini tergantung dari sudut pandang dari orang yang melihat. Jadi ada yang dibuat 45, 45, 30, 60 dan seterusnya. Jadi ada di sini contoh-contohnya. Nah, ini pictorial. Karena kelihatan kan? Ya. Ini pictorial. Kalau disebut ilustrasi ini bukan ini pictorial. Jadi kalau ini adalah model ya. Jadi istilahnya model. Karena kalau gambar itu tidak ada ininya ya, tidak ada apa. Ya, ini dikatakan ini ilustrasi gambar, ilustrasi teknik. Kalau ini lebih kepada pictorial. Padahal ini juga sebenarnya juga gambar ya, gambar 3 dimensi. Tapi bukan gambar teknik, tapi ini adalah gambar benda. Jadi foto benda. Kalau ini gambar tekniknya, berbeda. Ini ada bayangannya kan gitu ya. Kemudian ini diletakkan di tempat, kemudian ini sudah bukan gambar proyeksi ini. Ini bukan gambar proyeksi. Ini gambar ilustrasi. Nah, ini ada beberapa proyeksi, jadi nanti Bapak Ibu bisa melihat. Jadi posisi-posisi ini yang nantinya akan membedakan nama. Kedudukan sumbu-sumbu itulah yang nanti akan membedakan nama. Sudut-sudutnya membedakan nama. Ini masalah proyeksi. Nah, ada dan juga yang disebut dengan proyeksi kuadran 1 dan kuadran 2. Nanti dalam ortogonal itu ada proyeksi kuadran 1 dan kuadran 2. Kalau kuadran 1 disebut proyeksi Eropa, kuadran 2 disebut proyeksi Amerika. Ini kuadran 1 ya, pandangan depan, pandangan atas, pandangan samping. Jadi sesuai. Kalau atas posisinya di atas gitu ya, samping posisinya di samping. Tapi kalau kuadran ya ini pandangan depan, pandangan depan ini A, kemudian pandangan atas ya C, kemudian ada pandangan atas B juga ada. Pandangan atas C. Ini Bapak Ibu nanti bisa membaca dan mungkin juga sudah membaca ya. Kemudian materi berikutnya adalah tentang menggambar ulir. Oke. Kemudian materi, karena membaca gambar itu adalah, membaca gambar itu kan bukan menggambar. Tetapi bagaimana seseorang bisa membaca dari sebuah gambar yang diberikan oleh seseorang. Jadi kita bisa membaca gambar dari gambar orang. Itu namanya kita punya kemampuan membaca. Ada orang yang punya kemampuan membaca gambar, tapi tidak punya kemampuan untuk menggambar. Jadi tidak semua orang yang punya kemampuan membaca gambar teknik itu punya kemampuan untuk menggambar. Dia hanya bisa paham membaca saja, tidak punya kemampuan untuk menggambar. Tapi ada juga, tapi kalau yang menggambar pasti dia punya kemampuan untuk membaca gambar. Jadi kalau yang menggambar, orang yang bisa menggambar pasti bisa membaca. Tapi kalau orang yang membaca, belum tentu dia bisa menggambar. Karena apa? Karena pada saat menggambar, dia juga harus punya hafal kemampuan-kemampuan yang lain, bagaimana menarik garis dan seterusnya. Bahkan kalau dalam CAD seperti itu, Bapak Ibu mungkin bisa membaca gambar, tapi pada saat Bapak Ibu gambar CAD 3D, nggak bisa. Itu bisa jadi. Ini ada beberapa standar.
Ini penunjukan ukuran. Ya. Nah, ini simbol-simbol tanda pengerjaan. Oke, simbol-simbol tanda pengerjaan, arah-arah tanda pengerjaan, kemudian simbol-simbol. Jadi kalau Bapak Ibu ingin bisa membaca gambar, maka Bapak Ibu harus menguasai seluruh simbol-simbol yang ada. Ya. Karena di dalam gambar itu banyak sekali simbol-simbol yang diterapkan sehingga nantinya bisa memberikan pemahaman terhadap siapapun yang membaca gambar tersebut. Nah, artinya apa membaca gambar itu? Membaca gambar itu sebenarnya adalah bagaimana seorang perancang itu dengan bahasa gambar dapat memberikan informasi kepada orang yang akan mengerjakan benda tersebut. Jadi bukan ditulis, dideskripsikan, bukan, tapi menggunakan gambar. Ini loh, silahkan Anda baca, ini ada gambar seperti ini, dan Anda nanti lakukan pekerjaan seperti ini. Jadi membaca gambar itu adalah bahasa yang dipakai oleh seorang perancang kepada operator sesuai dengan keinginan yang dia inginkan terhadap benda yang dia maksud. Apa yang mau saya pengen gambar laptop seperti ini, kemudian dia gambar, ini loh gambarnya, ukurannya sudah ada semua, tandanya sudah ada, tingkat kehalusannya sudah ada, kemudian simbol-simbolnya ada, pinggulnya bagaimana, kemudian bahannya apa saja, itu perancang yang membuat ya, orang yang gambar, kemudian yang menerjemahkan adalah orang yang membuat benda tersebut. Makanya kemarin kan ada yang menanyakan, wah sekarang sudah pakai CAD, perlu nggak gambar manual? Oh ya masih perlu gambar manual. Kenapa gambar manual itu perlu? Gambar manual itu paling tidak akan mempelajari tentang simbol-simbol yang ada. Kemudian gambar manual itu nantinya akan memberikan pengetahuan dasar bagi orang yang akan menggambar. Ketebalan garis itu akan berbeda-beda antara garis ukuran, garis sumbu, kemudian juga garis benda, arsiran, itu juga berbeda semua. Oke, saya kira itu sementara yang saya sampaikan untuk gambar. Terima kasih. Ada pertanyaan barangkali apa? Ada tambahan, Bu Lita silakan. Ada tambahan? Ada pertanyaan, Pak. Ya. Halo, ya Pak. Silakan. Terima kasih Pak. Saya Hilman. Ya, Pak Mau Hilman. menanyakan tentang tugas praktek membaca gambar teknik. Ya. Setelah di-download untuk tugas penugasannya itu masih ada perintah ubahlah gambar proyeksi Amerika menjadi proyeksi Eropa. Sedangkan yang kita tahu untuk pemahaman membaca gambar teknik ini kan kalau nggak salah di elemen kompetensi atau di KUK tidak ada perintah untuk menggambar ya Pak. Apakah di tugas ini ada penyesuaian gitu Pak? Iya. Nah, sebenarnya kalau begini, sebenarnya tugas itu lebih cenderung hanya untuk melihat kemampuan sejauh mana kita bisa memahami proyeksi itu. Jadi bukan menggambarnya sebenarnya yang akan dilihat, tapi memahami proyeksinya. Jadi kalau misalnya Bapak-bapak paham terhadap proyeksi Eropa. Nah, setelah paham terhadap proyeksi Eropa, maka Bapak pasti akan bisa gambar proyeksi Amerikanya. Tapi bukan kemampuan menggambarnya, tapi kemampuan pemahaman terhadap gambar itu yang digambar dari proyeksi Eropa. Ini kan membaca gambar. Nah, jadi bukan menggambarnya. Ya, jadi bukan menggambarnya, tapi pemahaman terhadap bendanya. Karena apa? Pada saat kita misalnya membaca gambar proyeksi Eropa, paham nggak kita dengan gambar proyeksi Eropa? Dari mana kita tahu bahwa gambar itu adalah sebuah balok yang dipotong, ada lubangnya misalnya? Dari mana kita tahu? Kalau kita bisa ngecek bahwa dia tahu
Dengan cara salah satunya adalah bahwa dia bisa menggambarkan dengan proyeksi yang lain. Itu. Nah, susah kan? Nah, gimana cara ngetes orang bisa membaca gambar? Apa dideskripsikan, ditulis, kan nggak mungkin. Nah, satu-satunya adalah caranya mengevaluasinya adalah pemahaman dari proyeksi Amerika bagaimana, kemudian tolong diubah ke proyeksi Amerika. Jadi tidak dinilai dari sisi kualitas gambarnya barangkali ya, tapi dinilai dari sisi pemahaman terhadap gambar itu. Pak Ilman. Jadi memang di pertanyaan itu kan memang membaca gambar memang benar. Tidak ada perintah untuk menggambar, tetapi untuk mengetahui orang itu mampu memahami gambar proyeksi Eropa, dia paling tidak bisa menggambarkan benda itu dalam proyeksi yang lain. Sepertinya seperti itu, Pak. Ya, sebenarnya bukan memang antara membaca dengan menggambar itu sangat berbeda. Kecuali begini, Pak Hilman. Misalnya ada benda piktorial. Terus Bapak diperintahkan silahkan gambarkan dalam proyeksi gambar dalam proyeksi Amerika. Nah, itu disuruh menggambar. Sekarang Bapak tidak disuruh menggambar benda, tapi Bapak cuma disuruh mengubah persepsi Bapak terhadap gambar yang digambar dalam proyeksi Eropa ke proyeksi Amerika. Tapi kalau misalnya disuruh menggambar itu ya, misalnya ini ada benda silahkan digambar, itu menggambar. Lengkapi dengan tanda-tanda pengerjaan, lengkapi dengan garis ukuran. Nah, kalau di situ kan sebenarnya udah ada ukurannya dan gambarnya. Jadi tinggal niru saja, hanya konsep bagaimana dia memahami terhadap gambar yang ada dalam pandangan proyeksi itu, satu proyeksi itu diubah ke proyeksi yang lain. Tapi tidak ada sama sekali perintah untuk menambah tanda pengerjaan, menambah garis ukurannya, menambah dimensi, kan nggak ada ya. Nah, hanya sekedar mengubah gitu. Jadi itu maksudnya sebenarnya itu. Kita hanya sekedar menilai tentang itu aja. Itu ya Pak Hilman ya. Iya Pak, terima kasih Pak. Jadi sebenarnya lebih sederhana sih. Kita hanya lihat konsep Bapak membaca aja. Bukan melihat sampai sejauh mana memberikan tanda pengerjaan. Nggak ada. Ya Pak, terima kasih Pak. Lagi barangkali Pak Ramdan, Pak Om. Pak, mohon izin Pak. Ya. Pak, maaf nih Pak, saya ada 2 pertanyaan Pak. Kebetulan saya Dayu Pak. Ya. Gini Pak, pertanyaan pertama Pak, yang pertama yang tadi yang berkaitan dengan proyeksi Eropa dan Amerika Pak. Nah, untuk proyeksi Eropa dan Amerika sendiri itu sebenarnya yang lebih spesifik itu pemahamannya seperti apa sih Pak? Karena saya masih bingung sih Pak antara Eropa dengan Amerika, pertama itu. Terus kedua, cara implementasikannya Pak, kira-kira penerapannya itu Eropa dan Amerika yang cocok itu misalkan gambar A. Nah, gambar A ini buat memproduksi mesin A misalkan. Nah, ini yang cocok ini buat Amerika atau Eropa. Nah, itu kadang juga saya masih bingung juga sih Pak. Ya mohon arahan dari Bapak. Ya, jadi Bapak bisa melihat di modul itu sebenarnya antara proyeksi Eropa dan Amerika itu lebih enak kalau bisa kita lihat cirinya itu ada di ini. Ada di gambar apa? Tirus yang di bawah itu. Biasanya kan ada ya gambar tirus di bawah. Kemudian ada pandangan depan, kemudian ada yang pandangan samping kiri dan samping kanan. Sebentar saya cari ya. Ini biasanya ada. Bentar. Proyeksi Amerika.
Enggak. Ya, saya ini ya, saya tayangkan dulu ya. Sebentar. Saya share. Saya akan nge-share, saudara. Ya, sekarang ini ada pengertian proyeksi Eropa dan Amerika. Proyeksi Eropa digunakan, Eropa dan Amerika memproyeksikan pandangan dari sebuah gambar 3 dimensi terhadap bidang 2 dimensi. Nah, proyeksi Eropa disebut juga proyeksi sudut pertama. Juga ada yang menyebutkan proyeksi kuadran 1. Perbedaan sebutan ini tergantung dari masing-masing pengarang buku yang menjadi referensi. Dapat dikatakan bahwa proyeksi Eropa merupakan proyeksi yang letak bidangnya terbalik dengan arah pandangannya. Intinya itu, terbalik dengan arah pandangannya. Jadi apa? Ini ya, ini ada pandangan atas, PA, pandangan depan, ya kan? Pandangan bawah, pandangan kiri, pandangan kanan, dan pandangan belakang, ya kan? Nah, saya gambarkan, maka kalau proyeksi Eropa, pandangan depan di depan, oke. Tapi pandangan atasnya, itu, nah, pandangan atasnya itu ada di bawah. Pandangan bawahnya ada di atas. Karena apa? Di sini disebutkan, ini merupakan proyeksi yang letak bidangnya terbalik dengan arah pandangannya. Yang atas di bawah, yang bawah di atas. Ya kan? Yang kanan di kiri, yang kiri di kanan. Itu adalah proyeksi Eropa, terbalik. Kalau proyeksi Amerika, letak bidangnya sama dengan arah pandangannya. Yang atas di atas, yang bawah di bawah, yang kiri di kiri, yang kanan di kanan, yang belakang di belakang. Ya, ini contohnya. Ini pandangan depan. Pandangan kanannya ini kan gitu. Kemudian pandangan kirinya ini, makanya ada titik-titik. Garisnya strip-strip karena tidak kelihatan ini. Pandangan atasnya di atas ini. Pandangan bawahnya di bawah. Itu proyeksi Amerika. Nah, sekarang apa yang disebut dengan pandangan depan? Pemilihan pandangan depan dari benda yang akan disajikan dalam gambar adalah sangat penting. Makanya kita harus tahu mana pandangan depan. Karena pandangan depan dapat langsung memberikan keterangan bentuk benda yang sebenarnya dan jumlah pandangan depan juga ditentukan oleh pandangan depan tersebut. Pandangan depan tidak selalu berarti bagian depan dari benda itu sendiri. Misalnya, ada kuda. Pandangan depannya kuda itu bukan kepala kuda. Pandangan depannya kuda itu adalah bagian badan kuda. Kita melihat kuda itu. Karena kalau kepala kuda itu pandangan depan, maka susah untuk membedakan nanti pandangan atas, pandangan samping, dan seterusnya. Jadi pandangan depan itu adalah tidak selalu berarti bagian depan dari benda itu sendiri. Pandangan depan adalah bagian benda yang dapat memberikan cukup keterangan mengenai bentuk khas dan fungsinya. Oh, itu kuda. Oh, itu gajah. Oh, itu kerbau. Nanti antara kerbau dengan sapi, kalau dari kepala hampir sama semua. Ya? Semua punya tanduk dan seterusnya. Nah, sekarang apa keuntungan? Di sini jelas. Nah, di awal bab proyeksi telah jelaskan bahwa kedua proyeksi tersebut sama-sama dipakai sesuai dengan standar ISO. Bedanya apa?
Nah, keuntungan proyeksi Amerika, negara Amerika dan Jepang telah menentukan untuk memakai proyeksi Amerika. Dan ini disarankan didasarkan pada keuntungan dari cara ini dibanding dengan proyeksi Eropa. Keuntungannya apa? Dari gambar bentuk benda dapat langsung dibayangkan keuntungannya. Makanya banyak dipakai di Amerika dan Jepang. Oleh karena itu, umumnya yang dipakai adalah Amerika. Kenapa? Karena barang Jepang itu lebih banyak produksi dibanding barang Eropa. Ya kan? Barang Eropa itu ada tapi lebih sedikit, sehingga keterangannya seperti ini. Dari gambar bentuk benda langsung dibayangkan. Terus gambarnya mudah dibaca, ya, karena hubungan antara gambar satu dengan lainnya dekat. Kemudian pandangan yang berhubungan diletakkan berdekatan. Sekarang simbol proyeksinya ini. Nah, Bapak Ibu lihat. Kalau ada simbol proyeksi seperti ini Eropa. Karena apa? Ini depannya di sini, digambar di sini. Kalau Amerika, ini langsung digambar di sini. Ini samping kirinya itu langsung digambar. Ini samping kirinya digambar di kanan. Kalau samping kirinya digambar di kanan berarti Eropa. Tapi kalau samping kirinya, penampangnya itu digambar di sini, berarti itu Amerika. Ini bendanya, ini pandangan depan ya. Ini pandangan depan. Kalau cuman kayak gini, orang nggak tahu pandangan depan sama pandangan depan. Ini lubang atau tirus kan nggak tahu. Tapi kalau begini, oh ini berarti benda tirus. Oke ya, seperti itu. Kira-kira seperti itu penjelasannya. Bapak Ibu, tadi pertanyaannya kejawab ya, sudah ya. Kenapa kok kita harus pakai Amerika dan apa perbedaan intinya bahwa ada Amerika dan apa Eropa? Ya, baik Pak, terima kasih. Pak, maaf Pak, ada satu lagi ini Pak. Gimana Pak Bayu? Yang ini Pak, yang kata sebentar Pak. Ini untuk ukuran benda berbentuk bola Pak atau spihir. Ya. Nah, spihir ini digunakan pada saat apa ya Pak? Soalnya saya asing juga sih, baru pertama kali juga nih saya lihat spihir ini. Makasih Pak. Ya, kalau Bapak misalnya membuat handle itu kan berbentuk spear ya, bulat gitu ya. Nah, gimana menggambarkan handle kalau itu berbentuk bulat? Susah. Apakah itu nanti berbentuk pipih atau berbentuk bulat? Makanya pada saat kita harus menggambar benda yang kita inginkan itu berbentuk bulat, maka kita tulis di spare. Nah, itu biasanya di handle-handle semuanya berbentuknya gitu, bentuk apa? Bentuk bulat, ya kan? Coba ada nggak handle yang pipih? Jarang, malah nanti tangan sakit kan kalau handlenya bukan berbentuk bulat. Handle-handle selalu berbentuk bulat. Di prosnelang mobil juga berbentuk bulat ya. Ya, itu prosnelang mobil atau handle itu selalu bentuknya adalah bentuk-bentuk spare. Ball joint. Ya, ball joint. Nah, itu. Oh, spare ya Pak ya? Oh ya, saya baru tangkap. Iya, itu kan berbentuk bulat kan. Jadi, ya. Gitu. Oke. Pak, baik Pak, terima kasih banyak. Oh, udah jam 3 ini, udah mau jam 3 ya. Cukup Bu Anita, barangkali ada lagi yang mau bertanya, mungkin Bu Lita mau nambah. Halo, Assalamualaikum. Ya. Halo Bapak. Ya, mangga. Saya Hari Nugraha. Ya, Pak Hari, ya. Saya mau bertanya terkait dengan tugas praktek pengukuran. Ya. Kan di situ ada elemen kompetensi 2 Pak ya. Nah, karena kegiatan praktikumnya memang tidak bisa dilaksanakan, kalau melihat dari penjelasan instruksi kerjanya kan kita dilakukan untuk menyetel kalibrasi alat ukur, star geser dan alat ukur mikrometer. Kira-kira bagaimana Pak penyelesaiannya kalau hanya teoritis saja? Apakah hanya asumsi saja yang seperti yang tugas? Jadi gini, kalau yang berkaitan dengan ukuran, Bapak bisa ngasumsikan.
Tapi kalau yang berkaitan dengan pekerjaan, Bapak bisa menjelaskan dengan uraian. Paling-paling begitu. Nanti kalau dipraktek, kalau yang berkaitan dengan ukuran bisa diasumsikan ya. Ini hasilnya sekian, 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 nanti dihitung seperti prosedur mutu. Tapi kalau yang berkaitan dengan bagaimana cara menyetel dan seterusnya, Bapak bisa uraikan sesuai dengan pengetahuan yang Bapak miliki. Caranya gini, 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 dan sesuai dengan bacaan yang sudah ada. Ya, jadi bisa, jadi langkahnya gimana untuk menyetel. Itu aja. Jadi memungkinkan nggak terdeskripsikan dari pekerjaan-pekerjaan yang harus dilakukan. Gitu. Jadi lebih kepada penjelasan ke deskripsinya. Baik Pak, terima kasih Pak penjelasannya. Ya. Izin tanya lagi Pak Zaki, boleh masih? Oh boleh Pak Saril, gimana? Tentang ini Pak, sudah saya masukkan dalam diskusi di forum tentang etiket gambar. Teman-teman juga sudah jawab, tapi masih ada kurang puas dikit lah, artinya masih butuh pengayaan jawaban tentang etiket gambar. Jadi etiket gambar itu kan intinya memuat seluruh informasi-informasi yang dibutuhkan oleh gambar, tentang gambar yang kita buat atau yang ada. Nah, dalam teknik gambar sendiri Pak, jenis-jenis etiket gambar itu modelnya bukan hanya satu, bahkan kita saja kadang-kadang ada yang menggunakan model ANSI ini lain, ada lagi yang lain. Nah, pertanyaan saya Pak, pemilihan model etiket gambar itu ada diisyaratkan untuk apa gitu misalnya? Ya kalau jelaskan, kalau untuk bangunan sipil beda, tapi untuk teknik mesin sendiri ada beberapa macam Pak. Jadi itu butuh penjelasan lebih lanjut Pak tentang pemilihan model itu. Supaya jangan salah ya. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu pakai yang CAD ya, untuk yang CAD 2D atau yang 3D, kemudian nanti kita mau memasukkan etiket gambar, itu kan memang sudah ada standar-standar etiket gambar yang akan dipakai. Maka etiket gambar itu pada prinsipnya adalah tidak harus pada bentuk tertentu. Yang paling penting adalah gambar kita bisa diakomodir oleh etiket tersebut. Diakomodir enggak dari data-data yang harus disampaikan kepada yang membaca gambar. Kalau sudah terakomodir ya sudah. Karena di situ kan misalnya ya, antara sipil dengan mesin. Antara sipil dengan mesin itu bisa jadi nanti akan ada sedikit perbedaan untuk yang etiket. Kalau di mesin jelas di situ ada bahan dan seterusnya kan. Untuk misalnya ada beberapa gambar part gitu, kemudian di situ ada nomor bagian, ada nama bagian, ada jumlah, kemudian ada bahan, ya ada bahan, kemudian ada keterangan lagi. Ya, keterangan itu mungkin nanti akan ada beberapa keterangan tentang pengerjaan dan seterusnya. Nah, itu akan sangat berbeda dengan kondisi yang lain. Makanya selama etiket itu bisa atau sudah mengakomodir dari gambar yang kita buat, berarti itu yang bisa kita pakai. Gitu. Makanya kalau Bapak Ibu buka di buku gambar SMK, STM yang dulu yang besar itu ada model etiketnya. Kemudian Bapak Ibu buka lagi di buku Politeknik misalnya, itu ada etiketnya. Nah, terus ada yang di buku yang Takeshi Sato ya, kalau nggak salah, itu juga ada berbeda-beda etiketnya. Ya memang, tapi etiket itu sudah mengakomodir dari gambar. Ada bagian-bagiannya sudah ada, nomornya sudah jelas, namanya ada, bahan yang digunakan sudah jelas. Nah, itu nggak ada ketentuan yang khusus harus pakai ini. Memilihnya yang mana. Yang penting intinya adalah bisa nggak etiket itu mengakomodasi dari semua informasi yang diperlukan oleh si pembaca gambar.
Nggak perlu telepon-telepon lagi, ini ukuran bahannya berapa, ini bahannya apa, dan seterusnya. Karena di situ sudah terisi semua. Itu Pak Syarif, yang penting itu. Jadi memang tidak ada biasanya kita pun juga akan ngasih, tapi ngasihnya kan yang paling standar ya. Yang paling standar di situ nama benda, kemudian dari mana institusi, siapa yang gambar, siapa yang melihat. Yang jelas kan di situ nama gambar, dilihat, digambar, diperiksa kan gitu. Kemudian tanggal gambarnya kapan. Kemudian nantinya mungkin ada dari perusahaan mana yang gambar kita, lembaganya apa. Ya, kemudian nanti ada berapa informasi. Terus kalau ada bagian-bagiannya, nama bagiannya, jumlahnya berapa, nomornya berapa, kemudian bahan yang digunakan apa. Gitu. Ya, itu yang biasa ada di etiket gambar. Oke, Pak. Oke, seperti itu Pak Syarif. Nih kan ada anaknya ikutan. Iya, sambil jaga anak. Wanita cukup ya? Sudah cukup, Pak. Ya. Ini direkam kan Bu Anita ya? Sudah ya? Iya udah. Oke. Bapak Ibu sekalian, Bu Lita mau nambah? Ya Allah, cukup Pak. Ya, Untuk ya. tugasnya mungkin kalau yang ada masalah bisa nanti lewat WA atau tidak lewat LMS ini bertanya. Gitu mungkin. Sekali lagi tolong manfaatkan itu forum diskusi. Nanti saya juga bisa menjawab, kemudian kita bisa berkembang kalau forum diskusinya berkembang ya. Bapak Ibu buat pertanyaan. Yang aneh-aneh juga nggak apa-apa, nanti kan kita juga cari-cari gitu. Ya kan cari-cari nanti yang lain juga nanggapi, jadi semuanya bisa berkembang. Ya, karena ini memang online sehingga memang lebih mengasihkan, berbeda dengan kalau kita bertemu harus pakai seragam, ya kan? Sekarang kan kita bisa duduk di kursi yang empuk, ya kan? Atau di kamar, atau di mana. Ini di kamar nih, Pak. Oke, saya kira itu aja. Terima kasih semuanya. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya dan selamat beristirahat. Ya.